Kali ini kita akan berfokus melihat Italia yang merupakan salah satu anggota dari Triple Alliance. Meskipun awalnya Italia bersikap netral, tapi pada tahun 1915, Italia akhirnya mengambil keputusan yang memicu gelombang kejutan di seluruh Eropa, khususnya Triple Alliance. Selanjutnya, lebih parahnya lagi, Italia membelot, mengkhianati Jerman dan Austria-Hungaria yang sebelumnya adalah sekutunya, lalu menyeberang ke pihak Triple Entente. Lantas apa yang jadi pemicu Italia akhirnya mengambil sikap saat Perang Dunia Pertama? Apa pula alasan Italia berkhianat dan menyeberang ke pihak Triple Entente? Dan bagaimanakah perjalanan Italia pada Perang Dunia Pertama? Kencangkan sabuk pengaman, sebentar lagi mesin waktu akan membawa kita melihat jauh ke masa lalu. Seperti yang sudah kita ketahui dari perjalanan sebelumnya, kalau Triple Alliance adalah pihak yang menyatakan perang terlebih dahulu setelah terjadi serangkaian peristiwa sebelumnya. Tapi tidak semua dari anggota Triple Alliance langsung mengangkat senjata untuk terlibat pertempuran saat itu juga. Italia adalah satu-satunya anggota aliansi tersebut yang mengambil sikap netral ketika kedua sekutunya sudah mulai berperang menghadapi Triple Entente. Italia mengambil sikap netral karena dilandasi oleh pertimbangan ekonomi dan interpretasi perjanjian Triple Alliance. Dalam perjanjian itu, menyebutkan bahwa Italia tak wajib ikut berperang sebelum ada salah satu anggota yang diserang kekuatan luar. Meskipun Italia sudah mengambil sikap netral, tapi gejolak terjadi di dalam tubuh Italia. Terjadi perpecahan pendapat mengenai apakah mereka harus ikut berperang atau tidak. Hingga akhirnya, setelah menghadapi tekanan diplomatik dari kedua belah pihak yang bertikai, keputusan baru pun diambil oleh Italia. Italia ikut berperang, tapi tidak dalam barisan Triple Alliance, melainkan berada di kubu Triple Entente. Membelotnya Italia ke Triple Entente terjadi setelah Italia menandatangani perjanjian rahasia London dengan Inggris Raya, Prancis, dan Rusia pada tanggal 26 April 1915. Saat itu Italia dijanjikan akan mendapat wilayah-wilayah yang didominasi orang Italia di bawah kekuasaan Austria-Hungaria yang dikenal sebagai Italia Irredenta. Siapa yang tidak terlena ketika dijanjikan sebuah wilayah? Begitupun Italia. Tepat pada tanggal 23 Mei 1915, akhirnya Italia mengangkat senjata dan menodongkannya ke pihak Austria-Hungaria yang sebelumnya adalah sekutunya. Setelah terlibat dalam Perang Dunia Pertama, pertempuran demi pertempuran telah dilakoni Italia. Salah satunya adalah pertempuran Caporetto, atau yang dikenal juga sebagai pertempuran Isonzo ke-12. Pada pertempuran tersebut, yang terlibat sudah bukan Italia melawan Austria-Hungaria lagi, tapi sang kakak tertua dari Triple Alliance sudah terlibat untuk membantu Austria-Hungaria, yaitu Jerman. Awalnya Jerman tidak tertarik pada pertempuran antara Italia dengan Austria-Hungaria, tapi Austria meminta bantuan pada Jerman karena baru saja kalah pada pertempuran Isonzo ke-11 pada bulan Agustus 1917. Akhirnya, setelah mempertimbangkan beberapa hal, terutama efek dari jika Austria-Hungaria kalah, Jerman pun turun tangan ke dalam pertempuran. Pada tanggal 24 Oktober 1917, serangan besar Austria-Jerman pun dimulai. Selama berjam-jam, mereka menembakkan artileri, ribuan granat peledak, dan gas beracun. Lalu setelah pengeboman yang intens itu, pasukan infanteri yang masih bugar dan gesit merangsak maju dan menaklukkan parit-parit yang diisi pasukan Italia. Serangan dengan kecepatan luar biasa itu berhasil membuat Italia kewalahan. Perang yang kurang lebih hanya berlangsung selama sebulan itu merupakan perang yang paling merusak dan merugikan bagi kubu Italia. Dikatakan akibat perang itu, Italia mengalami beberapa kerugian, antara lain garis pertahanan yang mundur sejauh 150 km dan wilayah yang hilang seluas 20.000 km persegi. Selain itu, Italia juga kehilangan banyak tentaranya. Dikatakan 40.000 tentara tewas dan terluka, 280.000 ditangkap oleh musuh, dan 350.000 lainnya melarikan diri. Italia menanggung luka yang mendalam di pertempuran Caporetto. Garis pertahanan runtuh, ribuan nyawa melayang, moral pasukan anjlok, dan kepercayaan publik goyah.
Tapi hal itu tak membuat Italia lari. Bagaikan burung phoenix yang kembali hidup dari abu raganya sendiri, Italia berbenah dari kekalahan dan segera bangkit kembali. Jenderal Luigi Cardona, panglima tertinggi pasukan Italia saat itu, dipaksa turun dan melepaskan komandonya. Seakan tak cukup sial, Cardona harus menyaksikan partnernya, yaitu Jenderal Armando Diaz, yang dulu ikut mereorganisasi Angkatan Darat Italia sebelum Perang Dunia Pertama, naik menggantikan posisinya. Segera setelah menjabat, Diaz langsung melakukan reformasi besar-besaran. Pelatihan pasukan ditingkatkan, sistem logistik diperbaiki, dan taktik-taktik baru yang lebih efektif pun diperkenalkan Diaz. Berkat hal itu, dan juga bantuan dari sekutu, Italia akhirnya berhasil bangkit. Hal itu terlihat di pertempuran Vittoria Veneto. Pertempuran Vittoria Veneto sejatinya merupakan ajang balas dendam terhadap pasukan Austria-Hungaria yang sebelumnya merangsak dan merebut wilayah Italia Utara pada pertempuran Caporetto. Pertempuran Vittoria Veneto terjadi pada tanggal dan bulan yang sama dengan pertempuran Caporetto, yaitu 24 Oktober 1918. Meskipun di tanggal yang sama, tapi Italia mengalami nasib yang berbeda. Jika sebelumnya Italia dihantam habis-habisan, kali ini beda cerita. Saat itu pertempuran dimulai dengan tembakan artileri yang intens dari kedua sisi. Saking intensnya, Italia tercatat menembakkan 2,4 juta lebih peluru selama 5 hari. Strategi Italia berhasil. Pada tanggal 29 Oktober, garis pertahanan Austria-Hungaria pun mulai retak. Hingga kemudian, usai 10 hari pertempuran yang melelahkan, setelah setahun yang lalu Italia hancur lebur dalam pertempuran Caporetto, kali ini, tepat pada tanggal 2 November 1918, usai Austria-Hungaria menyerah dan menandatangani gencatan senjata, Italia berhasil bangkit dan mengembalikan harga dirinya. Tapi Italia tidak semata-mata menang hanya karena strategi besutan dia saja. Konflik internal yang terjadi di kubu Austria-Hungaria juga jadi penyebabnya. Saat pertempuran Vittoria Veneto berlangsung, memang pihak Austria-Hungaria sedang mengalami konflik dalam negeri. Tapi, kemenangan tetaplah kemenangan. Biarlah sesuai kodratnya. Yang menang merayakan, dan yang kalah menjelaskan. Meski sebelumnya harus menjadi pengkhianat, tapi Italia tetaplah pemenang pada saat itu. Ya, setidaknya itulah yang mereka pikirkan setelah berhasil memenangkan pertempuran Vittoria Veneto. Masih ingat dengan perjanjian rahasia London? Nyatanya Italia tak sepenuhnya mendapatkan apa yang tertulis di perjanjian itu. Hal itu terjadi karena setelah perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, ternyata tidak sepenuhnya memenuhi janji-janji yang tertuang dalam perjanjian London. Oleh karena itu, kemenangan Italia terasa seperti cangkang emas kosong. Terlihat mewah, tapi tak ada isinya. Kaum nasionalis Italia pun berpendapat bahwa mereka telah dirampok dari keuntungan yang seharusnya diperoleh. Akibat dari kekecewaan itu, muncullah permasalahan baru, yaitu fasisme. Fasisme menawarkan solusi yang sederhana, namun menjanjikan di tengah situasi ketidakpastian selepas perang. Salah satunya adalah Benito Mussolini dan partai fasisnya. Dia menjanjikan untuk mengembalikan kejayaan Italia, merebut kembali wilayah yang hilang, serta membangun negara yang kuat dan bersatu. Dari yang awalnya netral, lalu ikut bertempur melalui jalur pengkhianatan. Dari yang hancur lebur sampai menjadi abu, lalu bangkit sebagai pemenang. Dari yang merasakan kemenangan, lalu kecewa dengan hasil perjanjian perdamaian. Ya, itulah jatuh bangun Italia pada Perang Dunia Pertama.